perdagangan internasional. Pertama, apa itu teori pertukaran? Teori ini menjelaskan bahwa negara saling menukar barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dari keunggulan masing-masing. Nah, negara akan mengekspor barang yang bisa diproduksi lebih efisien dan mengimpor barang yang lebih mahal jika produksinya sendiri. Lalu bagaimana mekanismenya? Pertukaran internasional ini biasanya melibatkan kesepakatan antara negara melalui perdagangan bebas atau perjanjian dagang. Nah, proses ini dipengaruhi oleh harga relatif kurs mata uang serta tawar-menawar antara pelaku usaha. Selanjutnya, apa manfaat dan dampaknya? Manfaatnya antara lain meningkatkan efisiensi akses terhadap barang yang tidak tersedia secara lokal serta luas pasar, namun dampaknya bisa berupa ketergantungan ekonomi atau ketimpangan neraca dagang. Nah, terakhir bagaimana kebijakan dan regulasinya? Pemerintah menerapkan tarif, kuota, subsidi ekspor, dan kerjasama internasional untuk mengatur arus barang dan melindungi kepentingan nasional. Selanjutnya yaitu teori perdagangan komparatif dalam perdagangan internasional. Apa itu teori perdagangan komparatif? Ini adalah teori yang menjelaskan bahwa negara tetap bisa mendapatkan keuntungan dagang meskipun tidak punya keunggulan mutlak, asalkan fokus pada produksi barang yang biaya opportunity-nya paling rendah. Konsep dasarnya adalah spesialisasi dan efisiensi. Nah, negara akan mengekspor barang yang bisa diproduksi relatif lebih murah dan mengimpor barang lain yang lebih mahal jika produksinya sendiri. Implementasinya terlihat dalam kerjasama dagang antar negara seperti Indonesia mengekspor kopi ke Jepang dan mengimpor mesin dari Jerman sesuai keunggulan masing-masing. Nah, manfaatnya adalah peningkatan produktivitas dan akses global, tapi tantangannya bisa berupa ketimpangan pembangunan, persaingan tidak seimbang, atau ketergantungan ekonomi. Selanjutnya yaitu materi kebijakan ekonomi internasional. Pertama, apa sih kebijakan ekonomi internasional itu? Sederhananya, ini adalah langkah-langkah yang dibuat pemerintah untuk mengatur hubungan ekonomi antara negara seperti perdagangan, investasi, dan arus keuangan. Nah, tujuannya supaya negara bisa bersaing secara global, menjaga kestabilan ekonomi, dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam era globalisasi ini, kebijakan ini juga bantu negara tetap adaptif dan terbuka terhadap perubahan dunia. Jenis-jenisnya cukup banyak, misalnya kebijakan perdagangan atau seperti tarif dan kuota, kebijakan moneter internasional, sehingga kerjasama ekonomi antar negara ini lewat perjanjian. Lalu dampaknya bisa positif atau negatif. Positifnya bisa memperluas pasang dan mendatangkan investasi, tapi bisa juga berdampak buruk kalau negara terlalu bergantung atau kalah bersaing. Materi selanjutnya yaitu kartel internasional dan diskriminasi harga dalam perdagangan global. Pertama, kartel internasional adalah kerjasama antara perusahaan besar dari berbagai negara untuk mengatur harga, membatasi produksi, atau membagi pasar demi keuntungan bersama. Sementara diskriminasi harga itu menjual barang yang sama ke konsumen berbeda dengan harga yang beda, bukan karena biaya produksi, tapi karena strategi pasar. Peran kartel di perdagangan global ini bisa sangat kuat, bahkan bisa mengendalikan pasar, tapi dampaknya negatif, bisa merugikan konsumen, menghambat persaingan sehat, dan menciptakan harga yang tidak wajar. Nah, kartel sering melakukan diskriminasi harga sebagai cara mempertahankan kontrol pasar dan memaksimalkan untung. Makanya ada regulasi dan pengawasan dari lembaga seperti WTO dan otoritas persaingan usaha untuk mencegah praktek curang ini. Selanjutnya yaitu materi perpindahan faktor produksi antar negara. Pertama, apa itu perpindahan faktor produksi? Itu adalah proses perpindahan sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, modal, atau teknologi dari satu negara ke negara lain. Nah, faktornya produksinya bisa bermacam-macam, misalnya tenaga kerja asing, investasi, modal dari luar negeri, hingga perpindahan teknologi lewat kerja
sama internasional. Dampaknya bisa positif seperti menambah lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan produktivitas, tapi bisa juga menimbulkan tantangan seperti persaingan kerja lokal atau ketergantungan pada investasi asing. Makanya negara butuh regulasi dan kebijakan, misalnya aturan ketergantungan kerjaan atau kebijakan investasi asing dan kerjasama bilateral untuk memastikan perpindahan ini tetap memberi manfaat. Materi selanjutnya yaitu investasi internasional dan multinasionalisme dalam ekonomi global. Apa itu investasi internasional dan multinasionalisme? Investasi internasional adalah penanaman modal oleh suatu negara atau perusahaan ke negara lain. Sedangkan multinasionalisme adalah kondisi di mana perusahaan beroperasi di banyak negara secara aktif. Nah, konsep investasi ini internasional mencakup dua bentuk utama, investasi langsung seperti membuka pabrik dan investasi portofolio seperti beli saham aksi. Contohnya, perusahaan multinasional itu misalnya Google, Toyota, dan mereka punya kantor pabrik atau cabang di berbagai negara dan berkontribusi besar dalam arus ekonomi global. Nah, manfaatnya tentu saja mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan transfer teknologi, tapi tantangannya ada risiko ketergantungan, eksploitasi tenaga kerja, dan dominasi pasar oleh perusahaan besar. Perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara negara, sedangkan pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan suatu negara dari waktu ke waktu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya antara lain kebijakan pemerintah, teknologi, kestabilan nilai tukar, serta daya saing produk dalam negeri. Nah, manfaatnya perdagangan internasional ini terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar, seperti memperluas pasar, mendorong inovasi, masuknya investasi, hingga menciptakan lapangan kerja. Tapi ada juga tantangan dan resikonya seperti ketergantungan pada negara lain, fluktuasi harga global, dan ancaman terhadap industri lokal yang belum siap bersaing. Materi selanjutnya yaitu pasar valuta asing atau yang biasa disebut pasar falas. Apa itu pasar falas asing? Ini adalah tempat di mana mata uang dari negara diperjualkan belikan. Contohnya ketika kamu menukar rupiah ke dolar atau euro, kamu sedang terlibat dalam aktivitas pasar falas. Peran pasar falas ini dalam perekonomian global sangat penting karena mendukung perdagangan internasional, investasi asing, dan menjaga kestabilan nilai tukar antar negara. Di sisi lain, pasar falas ini juga berperan dalam perekonomian dalam negeri, misalnya untuk kebutuhan impor, ekspor, pembayaran utang luar negeri, dan transaksi perusahaan multinasional. Tapi perlu diingat, ada juga resiko dalam pasar valuta asing ini seperti fluktuasi nilai tukar yang tajam, spekulasi beli atau ketidakpastian ekonomi global yang bisa mempengaruhi nilai mata uang. Materi selanjutnya adalah perkembangan sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah aturan dan mekanisme global yang mengatur transaksi keuangan antar negara, termasuk nilai tukar dan pembayaran internasional. Perannya penting banget buat menjaga stabilitas ekonomi dunia. Sistem ini juga didukung oleh lembaga dan instrumen seperti IMF, Bank Dunia, dan instrumen seperti mata uang cadangan serta kebijakan nilai tukar. Tapi tentu saja nggak lepas dari tantangan. Misalnya krisis keuangan global, ketimpangan ekonomi antar negara, atau konflik mata uang yang bisa memicu ketidakstabilan. Di era sekarang, teknologi dan inovasi seperti mata uang digital dan sistem pembayaran elektronik punya peran besar dalam membuat sistem moneter lebih efisien, cepat, dan transparan. Jadi itu tadi penjelasan singkatnya, semoga bermanfaat dan makin paham tentang perdagangan internasional. Sampai jumpa di video berikutnya.